Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku kaum muslimin muslimat di mana saja berada, apa kabar hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan dan limpahan berkah kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin di mana saja berada, tidak terasa bahwa beberapa hari lagi kita akan merayakan hari besar Islam, hari besar Idul Kurban, Idul Adha. Kita lihat di sekeliling kita, sepertinya persiapan begitu semaraknya. Pasar-pasar hewan kurban sudah mulai ramai dan suara takbir menunggu saatnya untuk dikumandangkan. Kaum muslimin rahimakumullah, itulah potret fisik bagaimana antusias kaum muslimin menyambut hari besar Idul Adha. Namun izinkan saya mengajak kita semua untuk lebih dalam merenung, mengamati apa esensi yang terdalam yang ada pada Idul Kurban yang kita laksanakan setiap tahun ini. Kaum muslimin rahimakumullah, Idul Adha pastinya kita pahami bahwa bukanlah hanya sekedar penyembelihan hewan kurban, melainkan ada ruh besar, ada semangat besar yang Allah pesankan pada syarat ini, yaitu semangat berkorban, semangat memberi, semangat berderma, dan tidak kalah pentingnya adalah semangat membangun kemandirian. Al-yadul ulya khairu minas yadis sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW sangat tegas mengajarkan syariat kurban ini. Bahkan Islam menjadikannya salah satu parameter ukuran kualitas keimanan seorang muslim, seorang mukmin, khususnya mereka yang diberikan kekayaan. Kaum muslimin rahimakumullah, qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang diberikan kemampuan untuk berkorban dan dia tidak melaksanakannya, maka hendaknya lah dia menjauh dari tempat solat kami ini. Hadirin rahimakumullah, ini adalah sentilan keras dari baginda bahwa kaum al-ghaniyah, mereka orang-orang yang kaya, kita orang-orang yang kaya, harusnya dan selayaknya mengeluarkan zakat, infak, sedekah dan kurban kita dari harta kekayaan kita. Dan Islam melarang dan tidak mengizinkan harta kekayaan itu hanya berputar di antara mereka orang-orang yang kaya. Kaya la takuna dulatan 'alal aghniya. Tetapi harusnya memberikan kemanfaat yang besar bagi saudara mereka yang tidak mampu, saudara mereka yang tidak beruntung, yang miskin. Namun mari kita melihat dari sisi sebaliknya, bagaimana Islam mendidik mereka yang tidak mampu, mereka yang miskin. Kaum muslimin muslimat di mana saja berada, disinilah keindahan Islam yang luar biasa itu. Di satu sisi menekan dan memaksa mereka yang aghniya, yang kaya, untuk memberi. Tetapi di sisi lain, Islam tidak menganjurkan kepada mereka yang tidak mampu, yang miskin, untuk minta-minta. Betul bahwa sebagian hak mereka ada di kantong mereka yang kaya, namun tidak berarti harus minta-minta. Karena minta-minta bukanlah akhlak yang terpuji bagi Islam. Dan minta-minta bukanlah karakter seorang muslim yang ideal. Rasulullah SAW banyak memberikan contoh suri teladan bagaimana kemandirian adalah sikap yang mulia. Rasulullah SAW mencontohkan umatnya menjahit pakaian yang rusak dengan tangannya sendiri. Maka hadirin rahimakumullah, banggalah kita dengan hasil keringat sendiri, dan banggalah kita dengan karya tangan kita sendiri. Kaum muslimin rahimakumullah, lantas bagaimana mereka mendapatkan hak-hak mereka?
meminta bukanlah hal yang layak, bukanlah hal yang terpuji. Kaum muslimin rahimakumullah, maka di sini adalah peran negara, peran pemerintah, dalam hal ini Basnas, Badan Amil Zakat Nasional di semua jenjangnya, dan Lasnas dan las yang ada. Mereka berkewajiban menggedor kesadaran mereka para agniya untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekahnya. Namun di sisi lain, sepatutnya para agniya, orang-orang yang kaya ini, tanpa perlu digedor, tanpa perlu diminta, namun dengan kesadaran penuh, seharusnya membayarkan kewajibannya kepada lembaga-lembaga resmi yang insya Allah telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan amanah, peraturan dan perundang-undangan yang ada di negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kembali ke momentum Idul Adha, jika kemudian ada beberapa sekolah madrasah lingkungan desa kelurahan yang mengajukan memohon hewan kurban atau daging kurban, itu tidak masalah, tidak apa-apa, sebagai sebuah ikhtiar. Namun tidak menjadikannya segala-galanya, tidak menjadikannya kebiasaan, apalagi meminta dengan cara memaksa. Itu adalah tindakan yang akan mengikis martabat kita dan martabat Islam itu sendiri. Jika kita belum mampu berkorban satu kambing untuk satu orang atau satu sapi bertujuh, maka alangkah baiknya jika kita memulai mandiri melalui iuran untuk mengadakan kurban ini, atau dengan cara menabung bersama. Praktik iuran di sekolah-sekolah dan madrasah-madrasah, pondok pesantren, dan perkantoran untuk membeli hewan, lalu disembelih dan dinikmati bersama, dan selebihnya dibagikan kepada tetangga atau mereka-mereka yang membutuhkan. Maka ini adalah edukasi nyata bagaimana seseorang atau komunitas mandiri memenuhi kebutuhannya. Maka dari itu, menjelang Idul Kurban yang penuh berkah ini, mari kita rubah pola pikir kita. Jangan mendahulukan meminta, tapi dahulukanlah memberi. Untuk itu, dari komunitas terkecil, RT, RW, lingkungan, desa, kelurahan, sekolah-sekolah, dan madrasah, mari kita penuhi secara mandiri kebutuhan kita daging pada Idul Kurban ini. Dan ini adalah salah satu bentuk kemandirian yang insya Allah diharapkan dan dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah kiranya tausiah kali ini. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih atas segala atensi dan perhatian kita. Akhirul kalam, jazakumullah jazal awfar wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.